Om Swastiastu. Kepada yang terhormat Dewan Juri Lomba Peneliti Belia tahun 2023, saya Niko Masud Damayanti dan rekan saya Putri Isyana Gayatri. Pada kesempatan kali ini kami akan membawakan penelitian kami dengan judul Karakterisasi Biokomposit Berbahan Kapu-Kapu atau Pistia Sectiotes dan Limbah Kertas sebagai Media Peredam Suara atau Sound Absorbing. Adapun hal yang melatar belakangi penelitian ini yaitu masalah terkait kebisingan. Kebisingan adalah bunyi yang tidak diinginkan dari usaha atau kegiatan dalam tingkat dan waktu tertentu, yang dapat menimbulkan gangguan fisik maupun gangguan psikologis yang akan berpengaruh pada kinerja seseorang. Untuk itu, diperlukan sebuah alternatif untuk menstabilkan kebisingan, salah satunya dengan media peredam suara. Namun, harga material peredam relatif mahal, maka dari itu dibuatlah suatu inovasi media peredam suara berbasis biokomposit yang merupakan kombinasi dari tanaman kapu-kapu dan limbah kertas untuk memberikan alternatif material peredam suara. Kapu-kapu merupakan tanaman air yang sering kita temui di daerah persawahan dan memiliki kandungan serat kasar daun yaitu sekitar 8,8–11%. Kandungan serat kasar ini menjadi faktor utama yang dapat dimanfaatkan sebagai bahan pembuatan biokomposit. Selain itu, kapu-kapu juga sangat mudah ditemukan di lingkungan peneliti karena dekat dengan persawahan. Selanjutnya adalah kertas. Kertas memiliki kandungan 40 hingga 55% selulosa. Kertas memiliki kebobot yang ringan. Selain itu, kertas juga memiliki porositas yang baik dan memiliki tekstur yang lunak, sehingga berpotensi dijadikan campuran yang dapat menambah efektivitas dari peredam suara karena dapat menyerap suara. Metodologi penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu metodologi eksperimental. Adapun alat dan bahan yang digunakan yakni sebagai berikut. Berikut adalah langkah-langkah pembuatan biokomposit berbahan dasar kapu-kapu dan limbah kertas sebagai media peredam suara. Yang pertama adalah pengeringan kapu-kapu, yang kedua adalah penghalusan kapu-kapu dan juga kertas, yang ketiga adalah penimbangan komposisi sesuai dengan komposisi yang sudah ditentukan, selanjutnya adalah pencampuran adonan, dan setelah adonan dicampur dengan rata, maka dilanjutkan dengan proses pencetakan dengan alat kayu. Setelah dicetak, maka diperas dengan alat manual. Setelah itu ditunggu hingga kering. Setelah kering, diolesi dengan lem di bagian permukaan untuk menambah lapisan luar. Berikut adalah hasil dari pembuatan biokomposit. Yang pertama, sampel 1 dengan perbandingan 75% kapu-kapu dan 25% kertas. Sampel 2 dengan perbandingan 50% kapu-kapu dan juga 50% kertas. Dan yang terakhir, sampel 3 dengan perbandingan 75% kertas dan juga 25% kapu-kapu. Adapun uji sifat fisik yang dilakukan setelah biokomposit dibuat. Yang pertama adalah uji kadar air, yang kedua uji densitas aktual, yang ketiga uji densitas teoditis, yang keempat adalah uji porositas, dan yang terakhir adalah uji daya serap air. Baik, berikut adalah hasil uji sifat fisik dari setiap sampel biokomposit. Setelah diuji sifat fisiknya, selanjutnya dilakukan uji kemampuan mereduksi suara masing-masing sampel, dan didapatkan hasil sebagai berikut. Dari ketiga sampel tersebut, hanya sampel 2 lah yang mampu menambah kualitas partisi untuk mengurangi kelebihan suara pada semua frekuensi yang diuji pada keadaan netral. Setelah melalui tahap pengujian dan juga reduksi, maka diperoleh sampel terbaik yang kami dapatkan yaitu sampel 2 dan dilanjutkan dengan uji SEM yaitu scanning electron microscope dan berikut adalah hasilnya. Pada tabel pertama yaitu bagian surface atau permukaan dari sampel dan pada tabel yang kedua yaitu adalah bagian cross section atau perpotongan dari sampel kami. Nah, bahan material yang kerapatannya tinggi akan sulit ditembus oleh suara, sehingga suara akan lebih banyak dipantulkan daripada diserap. Begitu juga sebaliknya, sehingga untuk mendapatkan peredam suara yang baik dibutuhkan bahan yang memiliki rongga. Dan hasil SEM dari sampel kami yaitu sampel kami memiliki rongga-rongga di bagian surface maupun cross section, sehingga sampel kami lebih banyak menyerap daripada memantulkan. Nah, setelah mendapatkan hasil uji SEM, kami pun melanjutkannya dengan uji porositas menggunakan software image atau perangkat lunak dan mendapatkan hasil sebagai berikut. Nah, setelah mendapatkan hasil sebagai berikut, kami pun melanjutkannya dengan menghitung menggunakan rumus AT per ATP dikali 100% dan mendapatkan nilai sebesar 0,053% untuk nilai porositas menggunakan software image. Dari hasil dan pembahasan yang telah dijelaskan tadi, maka dapat disimpulkan yang pertama adalah sifat fisik setiap sampel berbeda-beda. Dimulai dari kadar air biokomposit dari sampel 1 hingga 3 yaitu sebesar 5 hingga 18%, densitas aktual dari 0,46 hingga 0,56 gram per cm kubik, densitas teoritis dimulai dari 0,676 hingga 0,722 gram per cm kubik, porositas dari 0,172 hingga 0,363%, dan daya serap air dari 18,3% hingga 45%. Dari hasil pengamatan dengan SEM diperoleh porositas biokomposit sebesar 0,053%. Yang kedua, biokomposit sebagai media peredam suara yang paling efektif dalam mereduksi suara yaitu sampel 2 dengan persenan reduksi sebesar 23,75% hingga 31,43%. Sekian video dari kami tutup dengan Paramasanti. Om Santi 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 Om.